saya Alia Farita Putri dengan nomor NIM 1905008 dari kelas Unit B. Perkenalkan, nama saya Disa Nur Agnia Salsabila dengan NIM 1900325 dari kelas Nordik A. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifah Hotima dengan NIM 1904600 dari kelas Nordik B. Perkenalkan, nama saya Putretno Dwiningrum dengan NIM 1901494. Perkenalkan, saya Septi Andini Darmawan dengan NIM 1901873. Perkenalkan, saya Tiara Razak dengan NIM 1901405 dari kelas Nondik B. Saya ingin menjelaskan tentang fenomena atau isu yang harus dikaji. Saya akan menjelaskan analisis artikel bagian metode penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai cara analisis dalam artikel. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang ada pada artikel ilmiah yang telah kami kaji. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis struktur makro dan bagian kesimpulan. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang bisa ditindaklanjuti dari artikel tersebut serta isu apa yang sesuai dengan analisis wacana kritis model Van Dijk. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji sebuah artikel ilmiah berjudul Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Pos tahun 2019 menggunakan analisis wacana kritis perspektif Teun A. Van Dijk. Artikel ilmiah ini ditulis oleh baik Fakhriyatin Bahri, Johan Mahyudi, dan Mahsun. Artikel ini dipublikasikan di Jurnal Lingua volume 17 nomor 1 pada tahun 2020. Yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama adalah fenomena yang dikaji, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah cara analisis, yang keempat adalah hasil penelitian, dan yang kelima adalah apa yang bisa ditindaklanjuti. Dalam fenomena yang dikaji ini, fenomena atau isu yang dikaji, kenapa itu sangat penting? Karena perempuan yang terjun di bidang politik sudah tidak diherankan lagi. Dalam Surat Kabar Lombok Pos merupakan salah satu surat kabar di NTB yang memberitakan tentang perempuan yang ikut berkecimpung di dalam dunia politik. Budaya patriarki yang hanya memposisikan perempuan sebagai istri untuk mendampingi suaminya saja. Dalam artikel ini pun juga menjelaskan bagaimana pentingnya fenomena ini agar dikaji. Sri Muamalah, caleg DPRD Kota Mataram, sedang menjelaskan tentang penanganan sampai di Kota Mataram sudah mulai membaik. Akan tetapi, ia pun berbicara kepala lingkungan harus lebih aktif untuk mengontrol wilayah tersebut. Jadi dalam kesimpulan fenomena atau isu yang dikaji ini, yaitu perempuan di bidang politik ini tidak bisa dinomorduakan oleh laki-laki karena perempuan di bidang politik pun sama-sama mempunyai pikiran dan akal yang sebanding dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota politik. Mereka sudah sesuai porsinya masing-masing. Selanjutnya adalah metode penelitian. Objek yang diteliti pada artikel ini adalah Surat Kabar Lombok Pos tahun 2019 tentang perempuan di bidang politik seperti tertera di judul. Maka, sumber data penelitian ini adalah teks-teks yang ada pada Surat Kabar Lombok Pos tentang perempuan di bidang politik. Adapun teks yang dimaksud adalah sebuah berita yang berjudul Sri Muamalah Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan yang ditayangkan pada 26 Maret 2019. Berita ini akan kami lampirkan. Nah, berita ini merupakan berita yang termasuk ke dalam tema politika dalam Lombok Pos. Selanjutnya tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Fuhran tahun 1998, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Metode penelitian kualitatif dinamakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan juga post-positivistik karena berlandaskan filsafat positivisme. Metode ini justru disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola dan disebut sebagai metode interpretif.
karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan hasil interpretasi yang berlandaskan pada filsafat data yang ditemukan di lapangan. Nah, metode penelitian ini sejalan dengan yang dimaksud oleh peneliti bahwa analisis berita pada penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan teks-teks yang ada pada salah satu surat kabar di Lombok Pos. Terdapat dua proses dalam penelitian ini, yakni pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Menurut Nazir tahun 2011, metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sebuah wacana memerlukan sumber-sumber yang kredibilitas untuk mendukung interpretasi yang berlandaskan teori-teori yang relevan. Maka, pemilihan metode kepustakaan dalam pengumpulan data penelitian ini merupakan hal yang tepat karena sejalan dengan tujuan-tujuan dari proses studi kepustakaan, yaitu menemukan suatu masalah atau topik, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang relevan, mencari landasan teori, dan memperdalam pemahaman atau pengetahuan peneliti. Selanjutnya adalah proses yang kedua, yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Mills dan Huberman. Berikut langkah-langkah dalam analisis data menurut Mills dan Huberman. Ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Nah, pada pengumpulan data yang dikumpulkan pada penelitian ini terkait dengan teks tentang perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Pos tahun 2019, yakni sebuah berita dengan judul Sri Muamalah Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan yang ditayangkan pada 26 Maret 2019, tadi yang sudah dilampirkan. Lalu yang kedua, ada reduksi data. Nah, pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dirangkum, lalu dipilih data-data pokok terkait dengan penelitian, yakni data struktur mikro yang berkaitan dengan aspek kebahasaan, superstruktur yang berkaitan dengan skema, dan struktur makro yang berkaitan dengan makna teks perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Pos tahun 2019. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain, dan sejenisnya. Namun, penyajian data pada penelitian kualitatif lebih sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Nah, penelitian ini menyajikan data menggunakan bagan disertai uraian singkat. Yang terakhir, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil akhir pada penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada pada pendahuluan, bahwa terdapat analisis struktur mikro, superstruktur, dan struktur makro pada teks perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Pos tahun 2019. Nah, tahapan analisis data dilakukan setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis pada hipotesis, lalu diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kualitatif, dan simpulan yang ditarik berupa deduktif. Analisis data menurut Mills dan Huberman memiliki alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan dilakukan terus-menerus hingga tuntas. Analisis ini dimulai dengan pengembangan pendapat atau proposisi. Cara analisis dalam artikel. Dalam artikel yang berjudul Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Pos tahun 2019, Analisis Wacana Kritis Perspektif dan Van Dijk, peneliti menggunakan model analisis wacana kritis Van Dijk yang sering disebut juga sebagai kognisi sosial karena diadopsi dari pendekatan psikologi sosial yang menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Metode penelitian Van Dijk digambarkan menjadi 3 hal, yakni dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang digabungkan dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial, dipelajari proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan dari aspek konteks sosial,
mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Selanjutnya adalah struktur teks dan Van Dijk. Analisis ini menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan perhatian pada teks ke arah analisis yang komprehensif, bagaimana teks berita itu diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu, wartawan, maupun dari masyarakat. Yang pertama ada struktur makro. Di dalamnya ada unsur tematik, yakni tema atau topik yang dibahas dalam teks. Kedua adalah superstruktur. Di dalamnya ada unsur skematik, yakni bagaimana urutan pendapat atau argumentasi disusun dalam teks. Dan yang terakhir ada mikro. Di dalamnya ada unsur semantik yang memiliki arti makna yang ingin ditekankan dalam teks. Dalam struktur makro, topik menggambarkan ungkapan wartawan melalui teks yang dituangkan dalam pemberitaan, sekaligus menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi berita. Untuk mendapatkan topik sentral dalam penelitian ini, peneliti mencermati keseluruhan isi teks secara satu kesatuan bentuk yang koheren, yang kemudian dipadukan dengan kondisi sosial sekitarnya. Dalam analisis superstruktur, dibagi menjadi dua, yakni ada summary dan story. Summary dibagi ke dalam dua hal, yakni judul dan lead berita. Judul berita menunjukkan tema yang ingin dibahas berita, sedangkan lead menunjukkan intisari berita. Lead berita biasanya berada dalam paragraf pertama suatu berita. Yang kedua ada story, di dalamnya ada isi berita secara keseluruhan, yakni situasi dan komentar. Situasi adalah proses jalannya peristiwa dalam berita, yang dalam hal ini didapatkan dalam paragraf kedua berita. Sedangkan komentar adalah pendapat pihak terlibat atas suatu peristiwa, yang dalam hal ini langsung dilontarkan oleh Sri Muamalah selaku pihak terkait dalam berita. Selanjutnya ada struktur mikro. Dalam artikel Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Pos tahun 2019, Analisis Wacana Kritis Perspektif dan Van Dijk, peneliti hanya membahas mengenai aspek semantik dalam struktur mikro, yakni latar, detail, dan maksud. Latar dipilih wartawan untuk menentukan ke arah mana berita tersebut akan dibawa. Dalam berita ini, wartawan menggiring pembaca pada penjelasan kondisi kebersihan Kota Mataram. Yang kedua adalah detail, merupakan kontrol informasi yang dilakukan oleh wartawan. Dalam berita ini, wartawan memberi penjelasan panjang tentang kebersihan Kota Mataram dan menyinggung singkat tentang penumpukan sampah. Yang terakhir ada maksud, yakni informasi yang menguntungkan dan dituang secara eksplisit dan jelas, sedangkan informasi yang merugikan dituang secara implisit dan samar. Dalam berita ini, maksud dituang dengan eksplisit dan jelas, yakni tentang kebersihan Kota Mataram yang mulai membaik. Pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam artikel ilmiah ini, penulis memfokuskan pada dimensi teks dalam perspektif Thun Van Dijk. Yang pertama adalah struktur mikro. Struktur mikro dibagi menjadi semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Dalam semantik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah latar. Dalam berita Sri Muamalah ajak masyarakat peduli kebersihan, latar yang ditulis oleh wartawan adalah mengenai kondisi kebersihan Kota Mataram yang sudah membaik dan bagaimana menjaga kebersihan dan mengelola sampah agar menjadi bermanfaat. Latar ini tercantum pada bagian paragraf kedua, yaitu penanganan sampah di Kota Mataram sudah mulai membaik, dan paragraf ke-6. Sampah plastik dapat dikonversi menjadi bahan bakar dan melibatkan investor atau pihak ketiga yang terkait. Hal ini menunjukkan wartawan yang menulis berita ini ingin memengaruhi dan memberikan kesan bahwa Sri Muamalah berhasil membuat kebersihan Kota Mataram
menjadi lebih baik dengan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah menjadi bermanfaat. Yang bagian kedua adalah detail. Dalam berita Sri Muamalah Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan, wartawan menguraikan dengan detail yang panjang tentang kebersihan lingkungan yang sudah mulai membaik dan kewajiban semua kalangan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta bagaimana mengelola sampah plastik menjadi bahan bakar. Sedangkan berita tentang penumpukan sampah plastik hanya diuraikan dengan detail yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan lebih menonjolkan bagaimana kondisi kebersihan di Kota Mataram kini telah lebih baik daripada sebelumnya. Wartawan ingin memperlihatkan citra baik mengenai masyarakat Kota Mataram yang diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungannya dan bagaimana mereka memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar. Bagian kedua dari unsur semantik adalah maksud. Dalam berita ini, informasi yang menguntungkan diuraikan secara eksplisit dan jelas, yaitu berita tentang kondisi kebersihan di Kota Mataram yang sudah mulai membaik. Sama seperti pembahasan sebelumnya, dalam hal ini wartawan hanya ingin memperlihatkan bagaimana kondisi kebersihan yang kian membaik dengan menuliskan berita yang membahas mengenai kebersihan lingkungan secara eksplisit dan jelas. Hal ini tentunya dapat menguntungkan citra Kota Mataram maupun citra Sri Muamalah sebagai subjek dalam berita yang berperan sebagai orang yang mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bagian unsur semantik yang keempat adalah peranggapan. Nah, meskipun dalam artikel ini tidak disebutkan elemen peranggapan yang terdapat dalam berita, namun sebenarnya berita ini terdapat peranggapan yang terdapat dalam paragraf ketiga, yaitu tak kalah penting, kebersihan sungai dan selokan juga harus diperhatikan. Budaya membuang sampah pada tempatnya juga patut diviralkan. Dalam hal ini, wartawan menulis tak kalah penting, yang berarti bahwa ia mendukung pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa kepala wilayah harus proaktif mengontrol wilayahnya agar kebersihan Kota Mataram tetap terjaga, dan masyarakat pun harus mendukung program pemerintah untuk menata kebersihan Kota Mataram. Unsur dari struktur mikro yang kedua adalah sintaksis. Dalam artikel ilmiah ini, penulis juga tidak mencantumkan unsur sintaksis. Namun, kelompok kami menemukan beberapa unsur sintaksis yang terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Dalam berita Sri Muamalah Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan, ditemukan beberapa kalimat aktif, yaitu yang pertama ada warga Pagutan ini mengajak masyarakat segala lapisan ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, Caleg nomor 3 Pandapil Mataram ini mengingatkan sampah plastik masih menjadi momok. Yang ketiga, ibu dua anak ini menyarankan manajemen sampah plastik perlu dilakukan dari tingkat rumah tangga. Dan yang terakhir, di saat bersamaan, dia juga mendorong pengelolaan sampah plastik skala besar mulai dipikirkan pemerintah. Dari keempat contoh tersebut, yang menjadi subjek dalam kalimat-kalimat ini adalah Sri Muamalah selaku caleg DPRD Kota Mataram. Penempatan tersebut dapat mempengaruhi makna yang timbul karena akan menunjukkan bagian mana yang lebih ditonjolkan kepada halayak. Hal ini berarti wartawan lebih menonjolkan Sri Muamalah yang mengajak masyarakat dan menyosialisasikan pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat. Bagian kedua dari unsur sintaksis adalah koherensi. Dalam berita ini ditemukan kalimat, jika maksimal dilakukan, ini dapat mengantisipasi genangan, bahkan banjir di Kota Mataram. Dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi bahkan. Dalam wacana kalimat ini termasuk ke dalam koherensi kondisional yang ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Kata bahkan sebagai konjungsi dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai penjelas dari kalimat utama, yaitu jika maksimal dilakukan ini dapat mengantisipasi genangan. Bagian ketiga adalah kata ganti. Dalam berita ini terdapat kalimat caleg nomor 3 Pandapil Mataram ini mengingatkan sampah plastik masih menjadi momok. Dalam hal ini, wartawan menunjukkan kepentingannya untuk menonjolkan dan memperkenalkan kepada halayak bahwa Sri Muamalah merupakan caleg nomor 3 Pandapil Mataram. Ini menunjukkan posisi wartawan dalam wacana ini bahwa ia adalah seorang pendukung dari Sri Muamalah sebagai caleg DPRD Kota Mataram.
Unsur struktur mikro yang selanjutnya adalah stilistik. Dalam berita ini terdapat kalimat meski begitu, kepala lingkungan harus lebih proaktif mengontrol wilayahnya. Proaktif dalam kalimat tersebut berarti orang yang mampu memilih respon atau tanggapan. Orang yang proaktif dapat bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip serta nilai-nilai yang dipegang. Kalimat yang kedua adalah dia mengingatkan. Kepala lingkungan merupakan ujung tombak pemerintah Kota Mataram. Dalam kalimat tersebut, ujung tombak artinya adalah seseorang yang mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan pada sekelompok individu lain dengan tujuan dapat mencapai hasil yang baik. Struktur mikro yang keempat adalah retoris. Dalam unsur retoris terdapat elemen grafis dan metafora. Yang pertama adalah grafis. Dalam berita, wartawan memasukkan gambar ketika Sri Muamalah sedang menyosialisasikan programnya bersama konstituennya. Caption dalam gambar tersebut adalah sosialisasi. Caleg DPRD Kota Mataram nomor 3 Sri Muamalah Kacamata bersama konstituennya kemarin. Nah, dalam hal ini terlihat bahwa wartawan lebih menonjolkan kepada halayak bahwa Sri Muamalah sedang melakukan sosialisasi terkait program untuk menjaga kebersihan Kota Mataram. Bahkan dalam captionnya pun wartawan memperjelas kepentingannya dengan menulis Caleg DPRD Kota Mataram nomor 3 Sri Muamalah Kacamata agar halayak dapat mengenal sosok Sri Muamalah. Yang kedua adalah metafora. Dalam berita Sri Muamalah ajak masyarakat peduli kebersihan ini tidak ditemukan unsur retoris bagian metafora. Hal ini terjadi karena penggunaan bahasa oleh wartawan tergolong menggunakan bahasa yang sederhana tanpa adanya bahasa kiasan. Bagian kedua dari dimensi teks analisis wacana kritis Van Dijk yaitu superstruktur. Nah, superstruktur ini dibagi menjadi dua bagian yaitu summary dan story. Summary juga dibagi menjadi dua yaitu judul dan lead. Yang pertama ada judul. Judul berita dari penelitian ini adalah Sri Muamalah ajak masyarakat peduli kebersihan. Judul ini sudah memenuhi fungsi-fungsi berita. Judul ini mengiklankan cerita atau berita. Dalam hal ini, judul berita menonjolkan atau mengiklankan bahwa Sri Muamalah berpartisipasi aktif untuk menjadikan Kota Mataram menjadi lebih bersih dengan mengajak masyarakat untuk menjaga dan peduli terhadap kebersihan. Judul ini juga meringkas isi dari keseluruhan berita. Melalui judul tersebut dapat diketahui bahwa isi berita ini adalah bagaimana Sri Muamalah menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan Kota Mataram yang kian menjadi membaik. Yang kedua adalah lead. Lead dalam berita Sri Muamalah ajak masyarakat peduli kebersihan ini adalah masalah kebersihan Kota Mataram yang belum paripurna menjadi sorotan Sri Muamalah, caleg DPRD Kota Mataram. Warga Pagutan ini mengajak masyarakat segala lapisan ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan fungsi-fungsi lead, jika dibandingkan dengan lead berita, unsur 5W1H yang terdapat dalam berita ini adalah yang pertama what atau apa, yaitu permasalahan kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah who atau siapa, yaitu Sri Muamalah, caleg DPRD Kota Mataram. Yang selanjutnya adalah where atau di mana, yaitu di Kota Mataram. Yang selanjutnya adalah why atau kenapa, yaitu masalah kebersihan Kota Mataram yang belum paripurna. Yang terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu mengajak masyarakat segala lapisan ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Nah, meskipun dalam lead berita tersebut tidak terdapat unsur when atau kapan, tetapi kita tetap dapat mengidentifikasi mengenai orang, tempat, dan peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Unsur yang kedua adalah story. Story ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu situasi dan komentar. Situasi dalam berita ini adalah penanganan sampah di Kota Mataram sudah mulai baik. Kepala lingkungan harus mengontrol setiap wilayahnya dan mengajak masyarakat mengelola limbah plastik rumah tangga. Peristiwa utama dalam situasi pada berita adalah pada bagian penanganan sampah di Kota Mataram sudah mulai baik. Kalimat ini menegaskan keseluruhan isi berita sebagai peristiwa utama bahwa kondisi kebersihan di Kota Mataram sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Sedangkan latar sebagai pendukung peristiwa utama terdapat pada kalimat berikutnya, yaitu kepala lingkungan harus mengontrol setiap wilayah dan mengajak masyarakat mengelola limbah plastik rumah tangga. Hal ini menjelaskan bahwa
Yang berperan penting dalam penanganan sampah dan kondisi kebersihan lingkungan di Kota Mataram adalah Kepala Lingkungan dengan cara mengontrol setiap wilayah dan mengajak masyarakat mengelola limbah plastik rumah tangga. Bagian kedua adalah komentar. Nah, dalam berita ini, wartawan menuliskan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Terdapat 3 kutipan langsung yang diutarakan oleh Sri Muamalah selaku caleg DPRD Kota Mataram. Ia mengatakan bahwa yang pertama, semua masyarakat harus mendukung program pemerintah, harus proaktif ikut menata kebersihan Kota Mataram. Yang kedua, karena sampah plastik ini sulit untuk diurai sehingga perlu penanganan yang maksimal terutama dari rumah tangga. Yang ketiga, gerakan 3M yakni menutup, menguras, dan mengubur juga perlu digalakan. Dalam artikel ilmiah, penulis tidak mencantumkan kalimat tidak langsung dalam berita. Namun kelompok kami menemukan kalimat tidak langsung dalam berita ini. Yang pertama, menurutnya penanganan sampah di Kota Mataram sudah mulai baik. Yang kedua, dia mengingatkan, Kepala Lingkungan merupakan ujung tombak pemerintah Kota Mataram. Yang ketiga, dia mengingatkan, jika kebersihan tak dijaga, penyakit semisal demam berdarah dengue sangat mungkin mendekat. Nah, kalimat tidak langsung yang terdapat dalam kalimat ini ditulis oleh wartawan dengan hanya mengutip dari komentar Sri Muamalah. Analisis struktur makro dalam teori Van Dijk ini merujuk pada makna keseluruhan atau global meaning yang dapat dicermati dari tema atau topik yang diangkat oleh suatu wacana. Analisis ini memadukan teks dengan kondisi sosial untuk mengetahui tema sentral yang tidak disajikan secara eksplisit. Tema tersebut tercakup di dalam keseluruhan teks secara koheren. Elemen dari struktur makro ialah tematik, yang merujuk pada gambaran umum suatu teks atau topik yang menunjukkan konsep dominan, sentral, dan yang paling penting dari isi suatu berita. Dalam artikel ini, hasil analisis struktur makro terhadap berita yang dipublikasikan oleh Lombok Post pada tahun 2019 menunjukkan bahwa topik dalam berita tersebut ialah tentang caleg Sri Muamalah mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai, selokan, dan mengelola sampah untuk mencegah penyakit demam berdarah. Kemudian ditemukan juga beberapa subtopik yang dibahas dalam berita tersebut, yaitu sebagai berikut. A. Caleg Sri Muamalah mengajak menjaga kebersihan. B. Seluruh kalangan membantu menjaga kebersihan yang sudah membaik. C. Menjaga kebersihan sungai dan selokan. D. Menumpuknya sampah plastik. E. Penanganan sampah domestik. Dan F. Menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Poin mengenai analisis struktur makro menutup bagian pembahasan pada artikel ini. Selanjutnya yang dipaparkan adalah kesimpulan. Secara garis besar, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian terhadap berita yang dipublikasikan oleh Lombok Post pada tahun 2019 tentang peranan wanita dalam dunia politik telah memenuhi struktur pembentuk teks berdasarkan teori analisis wacana kritis Van Dijk. Akan tetapi, dalam berita yang dianalisis tidak ditemukan unsur retoris bagian metafora. Unsur retoris juga merupakan salah satu unsur pembentuk teks. Berdasarkan uraian pembahasan, peneliti telah menganalisis wacana dalam berita sesuai dengan model analisis wacana kritis teori Van Dijk, yakni dengan menggambarkan 3 dimensi dalam suatu wacana. Di antaranya, 1. Dimensi teks yang meneliti tentang struktur teks dan strategi wacana untuk menegaskan tema. 2. Kognisi sosial, proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Dan ketiga, konteks mengenai wacana yang berkembang di masyarakat terhadap suatu masalah. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai struktur teks berita yang memenuhi hampir keseluruhan struktur pembentuk teks sesuai dengan teori analisis wacana kritis Van Dijk, mulai dari unsur makro, superstruktur, hingga analisis struktur mikro. Namun pada unsur retoris bagian metafora tidak ditemukan dalam berita tersebut. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan wartawan cukup sederhana.
Kesederhanaan bahasa yang digunakan oleh wartawan juga merujuk pada kenyataan sosial bahwa pada masa berita tersebut rilis di tanggal 26 Maret 2019, berdekatan dengan masa pemilu di bulan April 2019. Hal ini dapat disebut sebagai upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh caleg Sri Muamalah saat itu. Bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami oleh masyarakat dari segala lapisan. Pun, berita yang disajikan ialah mengenai upaya Sri Muamalah dalam mendekatkan diri pada rakyat dengan terlibat langsung dalam kegiatan menjaga lingkungan. Dengan demikian, Sri Muamalah akan lebih dikenal oleh rakyat dengan citra yang baik. Kemudian, kegiatan yang dilakukan Sri Muamalah menunjukkan bahwa perempuan juga mampu bergiat aktif dalam dunia politik dengan mengambil hati masyarakat. Di tengah gencarnya gerakan feminisme, apa yang dilakukan Sri Muamalah membuktikan bahwa subordinasi terhadap perempuan akibat sistem patriarki tidak relevan untuk terus dilakukan. Pada kenyataannya, perempuan mampu bergiat aktif di segala aspek kehidupan bernegara. Kiranya, hal ini juga yang hendak disampaikan oleh peneliti ketika melakukan analisis terhadap berita yang dipublikasikan di Lombok Post 2019. Akan tetapi, hasil penelitian dalam artikel hanya berfokus pada analisis wacana kritis terhadap berita yang menjadi objek penelitian. Baik, di slide terakhir, saya akan membahas mengenai apa yang bisa ditindaklanjuti dari artikel tersebut, serta isu apa yang sesuai jika menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini sudah cukup baik dan lengkap. Tujuan yang ingin dicapai pun telah tersampaikan dengan baik, yaitu untuk mengetahui struktur mikro, substruktur, dan struktur makro mengenai teks perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Post tahun 2019. Namun sayangnya, berita yang menjadi data dalam penelitian ini sebagian besar masih memiliki struktur yang tidak lengkap. Salah satu contohnya adalah tidak ditemukannya unsur retoris pada bagian metafora, yang disebabkan karena penggunaan bahasa wartawan yang tergolong bahasa sederhana tanpa kiasan. Kekurangan tersebut ada baiknya diminimalisir. Adapun saran yang dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mencari data yang lebih banyak dan lengkap sehingga dapat meminimalisir kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua, hendaknya peneliti selanjutnya lebih fokus dan mendalami topik apa sih yang sebenarnya ingin diteliti sehingga pembaca dapat langsung memahami arah pembicaraan. Selain itu, dalam proses pengumpulan data, ada baiknya peneliti menggunakan teknik yang paling sesuai dengan topik agar hasil yang didapat bisa lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pula mengenai isu apa sih yang sesuai dalam melakukan analisis wacana kritis model Van Dijk. Baik, jadi isu yang sesuai dalam melakukan analisis wacana kritis model Van Dijk ialah isu-isu yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa sosial yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Isu-isu tersebut bisa diambil dari berbagai macam media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu, isu tersebut juga bisa diambil dari media massa online yang saat ini memiliki peminat yang cukup besar. Demikian presentasi dari kelompok kami, analisis pada artikel berjudul Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Post tahun 2019, analisis wacana kritis, perspektif Ten A. Van Dijk yang ditulis oleh baik Fahri Hatin Bakri, Johan Mahyudi, dan Mahsun. Dapat kita simpulkan bahwa setelah dianalisis, dalam Surat Kabar Lombok Post tahun 2019 terdapat struktur atau 3 tingkatan wacana model Van Dijk yang terdiri dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Isu yang diangkat pun memang sangat menarik. Topik tentang perempuan ini memang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas dan dianalisis.
Besar harapan kami semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh kawan-kawan dan dapat diterapkan pada penelitian yang kawan-kawan akan lakukan. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan salah satu kutipan dari Karl Marx, yakni kemajuan sosial dapat diukur oleh posisi sosial perempuan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.